Garcu review di sini dan ini saya akan bahas inilah buah iblis terkuat di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Terus pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, di sini lagi-lagi kita akan bahas buah iblis dan tentu saja jika membahas buah iblis atau Devil Fruit atau Devil No Me, pasti hanya ada satu kru bajak laut yang akan tertuju dan tentu saja mereka-mereka yang sedang mengincar buah iblis luar biasa, dan itu adalah tentu saja bajak laut Yonkou Kurohige yang baru-baru ini kita diketahui tambahan 3 buah iblis lain untuk Doki, Van Augur, dan tentu saja Burgess. Harusnya plus satu lagi deng dengan Stronger di Mythical Zone-nya. Dimana dengan buah iblis yang baru-baru ini terungkap, semakin jelas tingkat kekuatan dari kru Yonkou Kurohige ini sekarang sudah berada di level yang sangat gila, yang bahkan Law sendiri mengakui hal tersebut. Tapi di sini mari kita coba bahas seberapa kacau buah iblis terkuat ini dan kekacauan apa yang kira-kira akan mereka lakukan nanti. Karena ingat, Kurohige dan bajak lautnya pasti mengincar buah iblis yang sangat-sangat kuat, bukan? Nah, kita akan bahas tentu saja dari buah iblis yang dimakan oleh Jesus Burgess dengan nama buah iblisnya yaitu Riki no Mi, yang membuat sang mungkinlah juara gulat ini mendapatkan kekuatan fisik yang lebih kuat lagi. Kenapa di sini saya mengatakan mungkin juara gulat? Karena kita belum tahu persis di mana dan kapan dia memenangkan sabuk juaranya tersebut. Tapi di luar itu, buah iblis ini saya kira sangat cocok untuk Burgess karena buah iblis Riki no Mi ini bertipe buah iblis Paramecia. Dimana seperti yang sering saya bahas juga bahwa Paramecia itu hanya ada 3 jenis saja. Paramecia Become, dimana tubuhnya memiliki atau menjadi materi dari buah iblis tersebut. Contohnya seperti Dustbones, Buggy, dan bahkan Gomu-Gomu Luffy pun sebelumnya seperti itu. Lalu ada Paramecia Crit, di mana dia bisa menciptakan materi dari buah iblis ini seperti Doflamingo, Mr. 3, dan banyak lagi. Dan ada satu lagi Paramecia tipe Manipulate, di mana dia dapat memanipulasi materi buah iblisnya, tapi dia tidak bisa menciptakan atau mengubah tubuhnya menjadi materi tersebut. Contoh yang paling jelas adalah Pika, dia dapat memanipulasi tanah di sekitarnya, tapi tubuhnya tetap tubuh manusia asli dan dia juga tidak bisa membuat batu sendiri. Atau mungkin Moria, dia dapat memanipulasi bayangan tapi tubuhnya tetap manusia normal dan dia juga tidak bisa membuat bayangan lain selain bayangannya sendiri. Dan untuk tipe-tipe khusus seperti Doki ini, Sugar, dan Bonnet, mereka semua masuk ke Paramecia tipe manipulasi. Dan untuk Burgess ini sepertinya cukup clear ya, jika dia ini tipe Become atau mengubah tubuhnya saja tanpa ada perubahan fisik yang lain, karena tubuhnya tetap besar seperti itu walaupun makan buah iblis yang super kuat. Nah, dimana hal pertama yang muncul di pikiran saya dari buah iblis yang dimakan Burgess adalah langsung teringat ke si biksu gila yaitu Urouge. Dia memiliki buah iblis yang kita masih belum tahu apa namanya, tapi intinya buah iblis dari Urouge tersebut adalah dia dapat mengubah luka yang dia terima menjadi kekuatan yang dia miliki. Itu adalah salah satu kemampuan yang sangat gila sekali sih, dan dari kelihatannya bukankah itu akan menjadi counter yang luar biasa dari Riki ini. Kekuatan super yang dia kasih ke Urouge malah bakal diserang balik menjadi kekuatan tambahan untuk Urouge tersebut. Ternyata dari kemampuan Burgess ini banyak yang cukup kecewa karena ya terkesan biasa banget lah, cuma nambah kuat begitu saja. Tapi perlu diingat jika Burgess adalah seorang petarung, jadi untuk meningkatkan keterampilannya adalah dengan membuat pertarungan yang lebih menarik di skala yang jauh lebih berbeda. Nah, dimana ini pernah menjadi debat yang cukup rame di Twitter lalu yang saya lihat membandingkan Burgess di chapter 1063 lalu dengan apa yang Zoro pernah lakukan saat melawan Mr. 1 di Alabasta. Ini sih sebenarnya udah bikin perbandingan kayak gini udah pasti next level fanboy Zoro yang otaknya mungkin rada miring nih. Pertama, Zoro dulu dia ngangkat bangunan itu cuma bangunan kecil saja, dan untuk Burgess lihatlah dia ini mengangkat seluruh tebing yang sangat jauh sekali untuk
ukurannya dari manusia biasa yang bahkan untuk Burgess sendiri, ukurannya sudah jauh lebih besar dibandingkan Zoro. Dan sekarang ini Burgess mengangkat sesuatu yang jauh lebih besar lagi dari ukuran tubuh aslinya, yang jika dibandingkan dengan Zoro waktu mengangkat bangunan, aduh itu udah jauh banget. Dan itu adalah salah satu paralel menarik yang seakan-akan adu kekuatan ini kan ditakdirkan untuk masa depan, tapi apa mungkin Zoro nanti malah melawan Shiryu nih? Bakal membagongkan. Tapi mengenai kemampuan yang sepertinya cocok-cocokan lah, ini mirip seperti buah iblis Mero-Mero milik Hankook, di mana efek batu dan segalanya itu hanya berefek dari kecantikan yang luar biasa. Tapi saya lupa pernah membaca ini di mana nih, kalau tidak salah di SBS atau di Databook atau mungkin di interview dari Oda Sensei, dikatakan jika orang lain yang memakan Mero-Mero Nomi, maka kunci untuk mengubah orang tersebut menjadi batu adalah dengan hasrat apa yang dimiliki oleh pemakannya. Misalkan Hankook adalah rasa cantik dan nafsulah yang membuat orang menjadi batu. Tapi contoh, jika Kurohige adalah semakin merasa jijik kita kepadanya, maka hasrat itulah yang akan membuatnya mengaktifkan kutukan batu tersebut. Yang sejujurnya ini sangat mirip sekali dengan kemampuan dari Big Mom di Soru-Soru Nomi, di mana soul focus itu adalah rasa takut orang terhadap Big Mom, dan mungkin jika dimakan oleh user lain, mungkin soul fokusnya bukan ketakutan lagi, tapi hal yang berbeda. Nah, maka dengan itu juga saya pikir mungkin menurut saya tidak sembarang orang bisa memakan buah iblis Riki no Mi ini, dan kemampuan bisa melempar gunung itu mungkin ada batasan dasar untuk meningkatkan kekuatannya dan penggunanya, terutama untuk Burgess yang sejak awal sudah sangat kuat sekali. Karena mungkin contoh lah, jika Nami yang memakannya, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan maksimalnya hanya sampai mampu melempar sebuah kapal, tetapi karena Burgess ini dia berbeda, dia di tingkat yang sangat berbeda, maka tingkatan tertingginya juga akan sangat berbeda jika dimakan oleh orang lain. Nah, tapi yang pasti menjadi pertanyaan kita semua pas seperti saat review kemarin dan melihat pertama kali dari buah iblis ini adalah bagaimana haki mempengaruhi kekuatan dari Riki no Mi. Lawan dengan haki seperti apa yang mampu meniadakan kekuatan dari Burgess? Karena saya kira mungkin tidak ada ya, karena selama ini saya belum pernah melihat ada orang dengan haki yang menjadi counter alami untuk kekuatan buah iblis tertentu, bukan? Contohnya lagi, jika seseorang menyerang Luffy dengan haki, itu tidak membuat Luffy jadi tidak bisa memanjang atau meregang karena kemampuan buah iblisnya. Maka dengan ini seharusnya Burgess akan menjadi lawan yang sangat sulit sekali, dan mungkin ini akan menjadi pertarungan untuk melawan seseorang dengan haki yang sangat-sangat kuat sekali. Karena sekali lagi perlu diingat, haki ini tidak menulify atau menetralkan buah iblis, tapi dia ini lebih ke menyentuh bentuk solidnya saja, seperti contoh Luffy tadi. Karena sesuatu yang menetralkan buah iblis ini hanyalah Kairoseki atau batu laut saja, di mana dia akan langsung tersentuh ke tubuh aslinya dan dia tidak bisa berubah ke medium dari buah iblisnya. Jadi jika pengguna haki yang super kuat beradu dengan Burgess ini, maka penghitungannya pun akan kembali ke kekuatan dasar mereka. Mungkin contoh, kita akan ambil pertarungan Franky melawan Sasaki. Untuk Sasaki sendiri, Oda pernah mengatakan di SBS jika dia ini cukup ahli menggunakan busa Osoku. Lagi-lagi, jika kita main-main dengan angka seperti ini, contohlah Sasaki memiliki pertahanan di angka 60 poin, dan dengan hakinya pertahanan tersebut meningkat menjadi 80 poin. Tapi serangan Franky tanpa haki apapun di beamnya saja sudah berada di angka 90 poin, maka tentu serangan tersebut akan tetap masuk dengan selisih yang cukup besar dan akhirnya berdampak luar biasa kepada Sasaki. Dan mungkin untuk case dari Burgess akan seperti ini. Jika lawannya, anggaplah Zoro, dia punya fisik di 80 poin, dan Zoro mempunyai haki yang sangat luar biasa damage-nya dan bertambah sampai 50 poin, maka total damage-nya adalah di 130 poin, bukan? Tapi kekuatan dari Riki no Mi ini dari Burgess saja sudah membuat kekuatan fisiknya ada di angka 130 poin, maka haki Zoro dan fisik dari Burgess sudah persis sama. Dan jika Burgess lagi-lagi melapisi atau mengupgrade dengan hakinya, anggaplah hanya 5 poin saja, maka poinnya menjadi 135 poin, dan itu sudah lebih kuat dari Zoro dengan kekuatan fisik dan haki yang dia gabungkan. Dan Hukum Newton akan beradu di sini ketika momentum A lebih besar dari B, maka B akan
akan kalah oleh momentum A tersebut. Dan inilah yang masih saya bingung sebenarnya di satu sisi, tapi di sisi lain, ini bukankah akan menjadi power up yang sangat luar biasa. Jadi jika dilihat dari Burgess yang terlihat culun sekali di bulan-bulan ketika melawan Sabo kemarin, yang bahkan dia tidak bisa melukai Sabo sedikit pun, dan dengan sekarang dia memiliki kemampuan baru yang super power up ini, bukankah itu akan menjadi salah satu hal yang udah siapkan dengan sangat baik untuk arc terakhir nanti? Dan mungkin pertanyaannya, apa mungkin ini adalah buah iblis yang terkuat? Ya, sejujurnya jika dari namanya jelaslah, bukankah buah iblis ini saja berarti Riki-Riki Nomi atau kuat-kuat Nomi? Ya jelaslah buah iblis ini yang paling kuat. Kira-kira kalau menurut kalian, siapa sih lawan Burgess di akhir nanti? Apakah Zoro karena foreshadow keduanya sudah terlahir dari arc Jaya sekalipun? Apalagi masalah fisik dan juara ini udah kompetisi yang sangat pas buat Babang Zoro. Atau mungkin akan dilawan oleh Sanji karena Zoro mungkin akan melawan Shiryu yang ahli pendekar pedang juga. Atau malah Burgess ini bakal dilawan Franky yang sama-sama gaya gulat di topi jerami. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih serak sih jika Burgess melawan Zoro. Adu kuat mereka akan benar-benar menjadi ajang yang sangat bagus, dan biar Sanji lah yang melawan Shiryu. Atau keduanya mungkin bisa sama-sama menghilang, dan setelah Sanji menang melawan Shiryu, dia bakal bilang, skill berpedangmu jauh lebih payah dari pendekar tersesat di sana. Wah, ini bakal epic banget. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.